Halo, aku Delina Apriliani. Halo, namaku Divayu Putri Pradana. Halo, aku Duyanti Kendisa Putri. Revolusi industri bermula pada abad ke-18, berawal dari mesin bertenaga uap, lalu dilanjutkan dengan revolusi kedua, yaitu digunakannya mesin menggunakan minyak dan air. Lalu dunia mulai berevolusi ketiga dengan ditandai dikenalnya mesin dengan beberapa otomatisasi yang bisa membuat pekerjaan lebih efektif dan juga efisien. Dan sekarang kita telah memasuki revolusi industri yang keempat, yang dimana industri mulai menyeluruh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data yang dikenal dengan internet. Lalu ada nggak sih tantangan yang dihadapi? Tentu ada. Kemajuan teknologi yang tidak terkendali dan dikontrol akan mengakibatkan masalah baru. Masalah itu akan menjadi penghambat bagi kemajuan suatu bangsa ataupun bisa sampai merusak jati diri bangsa. Generasi milenial adalah generasi yang sangat familiar dengan teknologi karena generasi ini lahir di mana segala aspek fisik di dunia, baik manusianya ataupun tempatnya, itu mempunyai ekuivalen digital. Di Indonesia pun, populasi generasi milenial mencapai hingga 90 juta jiwa. Ini menandakan bahwa generasi milenial mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan juga kemajuan di Indonesia. Ditambah dengan aktivitas warga negara di dunia maya yang didominasi oleh kaum anak milenial. Ini menyebabkan generasi milenial menjadi penyokong utama dalam penyebaran informasi yang ada di dunia di dalam dunia virtual. Pada waktu yang sama, ancaman bangsa terus berkembang pada setiap bidang. Pada bidang ideologi, adanya ancaman ekstremisme dan juga paham radikal. Pada bidang politik, ada permasalahan pemilu dan juga banyak pejabat negara yang korupsi. Pada bidang ekonomi, masih banyaknya kesenjangan yang tinggi. Pada bidang sosial dan budaya, pengangguran dan juga kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi. Pada bidang pertahanan dan juga keamanan, adanya konflik SARA, adanya terorisme dan juga illegal fishing. Revolusi industri 4.0 juga membawa disruption bridging generation. Terdapat gap antar generasi dalam sebuah pola komunikasi, sehingga terjadilah disrupsi atau perubahan mendasar terhadap suatu realitas. Fakta sosiologis di atas seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gagal menjawab setiap tantangan zaman. Kegagalan mendiagnosis permasalahan yang ada menyebabkan lahirnya ide penyelesaian yang tidak solutif dan memperburuk keadaan. Apabila kita melihat secara komprehensif dan merasakan suasana kebatinan setiap masalah yang ada, maka sebenarnya yang terjadi adalah terdapatnya upaya untuk menghentikan atau melunturkan Pancasila sebagai jati diri bangsa dan pegangan dalam kehidupan bernegara. Sehingga internalisasi Pancasila dengan metode yang tepat adalah solusi di tengah krisis nasionalisme yang terjadi saat ini. Lalu, apakah Pancasila bisa menjadi solusi? Tentu saja. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan sebuah sistem kebaikan universal yang bisa diterapkan dalam konteks apapun, baik hari ini, besok, atau masa yang akan datang. Itu artinya bahwa Pancasila sebagai basis filosofisnya mendalam, sebenarnya mampu untuk menjawab setiap problem yang ada. Terdapat dua syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat. Yang pertama, Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Yang kedua, mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah. Pancasila sebagai nilai universal masih sangat relevan untuk generasi hari ini. Pancasila hanya perlu ternasionalisasikan kembali dengan baik ke setiap generasi yang ada, terkhusus generasi milenial yang akan menjadi salah satu tokoh pergerakan untuk kemajuan negeri yang kita cintai ini.
Indonesia adalah negara yang religius dengan sumber etika dan juga spiritualitas dalam bersikap dan juga bertindak. Dalam dunia virtual, menghargai perbedaan agama dalam bermedia sosial akan menghantarkan kesepadanan dalam kehidupan beragama, tidak melontarkan konten penghinaan dan juga tidak menyudutkan agama kepercayaan tertentu, membuat kehidupan beragama menjadi tentram dan damai. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan. Memahami dan menghargai hak dan kewajiban setiap orang dalam berselancar di dunia maya adalah salah satu ciri netizen yang beriman. Tidak menyebarkan konten hoax dan provokasi karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak beradab. Selanjutnya ada nilai-nilai persatuan. Forum-forum di dunia maya dapat dijadikan juga sebagai media untuk memperkuat semangat nasionalisme, yaitu dengan cara memprioritaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan saat diskusi di dunia maya. Kita juga harus selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap perbedaan di dalam forum-forum online. Nilai-nilai musyawarah dalam hikmah kebijaksanaan berlaku sama setiap pandangan politik. Setiap orang dalam dunia maya ikut serta menjalankan setiap keputusan yang dihasilkan melalui diskusi online. Menyelesaikan suatu perbedaan di grup online dengan mengedepankan musyawarah. Yang terakhir, nilai-nilai keadilan sosial. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengakses informasi dan berkumpul dalam kelompok-kelompok dunia maya dengan tetap menghargai hak asasi manusia setiap orang. Oleh karena itu, di tengah krisis nasionalisme yang sedang melanda negeri ini, Pancasila adalah cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan sebagai perekat untuk mempersatukan perbedaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati dan mencerahkan hati dan pikiran kita semua. Amin.